Pemirsa, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perlu saya jelaskan di Kejaksaan Negeri Pangkal Jene Kepulauan, untuk saat ini memang belum ada perkara-perkara yang untuk kita ajukan untuk penyelesaiannya secara restoratif justice, karena beberapa perkara itu harus memiliki kriteria tertentu yang dapat dan bisa kita lakukan penyelesaian secara restoratif justice. Namun kita tetap berupaya setiap perkara-perkara yang masuk di Kejaksaan Negeri Pangkal Jene Kepulauan tetap kita telaah mana yang bisa kita lakukan penyelesaian secara restoratif justice. Namun demikian kemarin ada yang berpotensi untuk kita lakukan restoratif justice, namun karena mungkin musibah sehingga terdakwa karena sakit dan beliau meninggal dunia sehingga ini tidak bisa kita laksanakan. Demikian. Baik, Pak Fajar, untuk pencerahan kepada masyarakat kita, mungkin ini harus terus disosialisasikan ya. Sebetulnya restoratif justice itu memiliki beberapa persyaratan, tentunya pada perkara pidana ya. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi agar restoratif justice ini atau penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif ini bisa diberlakukan, Pak Fajar? Ya, baik Mbak Melani, berdasarkan Perja 15 tahun 2020 yang mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice, tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penyelesaiannya. Antara lain di pasal 5 ya, bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara yang tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah tindak pidana tersebut dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkannya akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Demikian. Oke. Dan ini tentunya sudah disosialisasikan seperti itu ke masyarakat, Pak Fajar ya. Saya ke Pak Nova ini selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang mungkin lebih sering menghadapi kasus-kasus yang bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif ini. Pak Nova, kalau Pak Nova lihat apakah persyaratan-persyaratan tadi untuk beberapa perkara pidana yang ada di Kabupaten Pangkep itu ada yang bisa diselesaikan dengan restoratif justice ini, Pak? Ya, selamat sore, Mbak. Ya, sore, Pak. Jadi mungkin menambahkan saja yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kajari. Iya. Memang pada prinsipnya kan keadilan restoratif ini kan intinya adalah pemulihan kembali untuk menjadi keadaan semula. Seperti itu. Jadi memang ada batasan-batasan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kajari tadi, misalkan contoh simpelnya kayak pencurian itu tidak lebih nilainya dari 2.500.000. Gitu. Nah, kalau kita kembali ke belakang, pasti dulu masih mengingat perkara-perkara yang cukup viral, kayak mungkin nenek mencuri singkong, ada kakek pencuri sendal. Nah, itulah memang salah satu latar belakang lahirnya keadilan restoratif di kejaksaan. Nah, kalau terkait di Kejaksaan Negeri Pangkal Jene Kepulauan sendiri, memang sehingga saat ini kami belum ada yang berhasil melakukan restoratif justice, Mbak. Karena salah satunya juga itu butuh perdamaian, seperti itu. Misalkan kasus penganiayaan biasa atau penganiayaan ringan, itu biasanya korbannya atau keluarganya itu enggan untuk berdamai. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak ada perdamaian, itu bisa dipastikan proses restoratif justice itu tidak bisa dilanjutkan kembali, sehingga harus terus menempuh jalur persidangan, seperti itu, Mbak. Oke, Pak Nova, kalau di ini masyarakat menolak karena memang menganggap bahwa pemberlakuan keadilan restoratif itu tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi mereka yang menjadi korban, Pak ya? Iya, betul.
Jadi memang sebenarnya juga kan asas dari restoratif justice ini kan Mbak, kita tidak selalu mengedepankan dendam atau efek jerah Mbak. Jadi penanganan perkara di jalur hukum itu dijadikan jalan terakhir atau bahasanya ultimum remedium seperti itu. Namun kan juga kita tidak bisa memaksakan bagi korban atau keluarga korban, yang contoh kasusnya saya ambilkan yang paling mudah saja, penganiayaan ringan mungkin hanya emosi didorong dan tetap mereka tidak mau berdamai, ya kami juga tidak bisa memaksakan lebih lanjut. Akhirnya itulah restoratif justice gagal seperti itu. Oke. Kemungkinannya ini seperti, saya ke Pak Fajar lagi ya Pak Fajar, kemungkinannya seperti apa ini Pak untuk keadilan restoratif ini agar bisa diberlakukan di masyarakat? Karena satu sisi masyarakat yang menjadi korban itu enggan untuk memberikan maaf ya, kasarnya seperti itu. Tapi di sisi lain pemerintah berusaha agar tidak semua kasus pidana itu diselesaikan di meja hijau ya, bisa lewat perdamaian seperti itu Pak ya? Ya benar. Jadi memang ini perlu dari kearifan semua pihak ya untuk mendukung penyelesaian untuk sampai kepada pemulihan kembali seperti pada keadaan semula. Tentu ini juga melibatkan para pihak. Tentunya para pihak ini yang paling berkompeten adalah pelaku, kemudian korban, kemudian keluarga korban atau keluarga pelaku, atau pihak lain masyarakat umum. Ya tentunya ini kalau misalnya ini ada dukungan oleh semua pihak, tentunya yang tadi disampaikan oleh Pak Kasubito ini akan dapat berjalan dengan baik. Untuk menuju perdamaian itu, karena itu salah satu syaratnya adalah perdamaian, begitu. Oke, dukungan dari berbagai pihak, perlu keterlibatan dari pemerintah setempat mungkin dan juga pemuka masyarakat ya, agar masyarakat kita bisa termotivasi untuk lebih menyelesaikan perkara pidana itu melalui jalan damai, terutama dengan persyaratan yang sudah disebutkan dalam peraturan tadi ya. Benar Mbak. Itu salah satunya juga butuh juga ada dorongan-dorongan dan motivasi juga dari pemuka agama atau bahkan mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat yang juga ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum ini secara damai. Tentu ini juga menjadi poin penting karena kalau kita hanya tertuju kepada pelaku dan korban saja, tentunya ini juga akan sulit gitu loh, karena mereka kan tentunya pernah terjadi suatu hal yang berakibat hukum ini dan itu harus diselesaikan secara damai. Itu juga harus melibatkan pihak lain untuk mendorong untuk menyelesaikannya. Oke. Pak Fajar, saya ke Pak Andi Trismanto dulu selaku Kepala Seksi Intelijen. Pak Andi Trismanto, kira-kira dalam kasus kasus pidana ini kan ada kasus pidana yang seperti tadi karena didorong, kemudian mungkin karena pencurian ya. Ada kasus pidana di dunia maya misalnya, pemberlakuan undang-undang ITE. Itu yang mana yang bisa paling kena, paling bisa mendapatkan mengaplikasikan keadilan restoratif ini, Pak Andi? Baik, terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan. Kita berlari dari dalam Perja yang nomor 15 tahun 2020. Di situ jelas sudah ada aturannya bahwa tidak boleh ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Nah, sebenarnya seperti undang-undang IT itu ancamannya di bawah 5 tahun, jadi sehingga bisa dilakukan namanya restoratif justice. Kemudian terhadap perkara pencurian 362 yang ancamannya di bawah 5 tahun, ada yang 363 ancaman berat 7 tahun ke atas, sehingga itu kalau ancamannya 7 tahun tidak bisa dilakukan restoratif justice kecuali yang ancamannya di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Contoh seperti hanya 351 perkara penganiayaan yang ancamannya 2 tahun 8 bulan. Itu bisa dilakukan restoratif justice antara kedua belah pihak, baik itu korban maupun si pelaku atau tersangka. Mungkin itu Mbak. Kalau di Pangkep sendiri nih Pak, apakah sudah ada yang pencemaran nama baik ya, kalau di ITE informasi bohong seperti itu ada? Untuk undang-undang ITE sudah ada. Namun hanya dia tetap diproses dilakukan penuntutan karena tidak dilakukan restoratif justice karena kedua belah pihak tidak ada istilahnya perdamaian, begitu Mbak. Balik lagi ke situ Pak ya, tentang kedua belah pihak sama sekali tidak ada keinginan untuk menempuh keadilan restoratif ini ya. Betul sekali Mbak.
Oke. Karena dasarnya kita adalah perdamaian, sudah jelas di sana. Baik, baik. Ini agak sulit berarti mengimplementasikan ini sejak tahun 2020, tepatnya bulan berapa nih Pak, peraturan nomor 15 tadi? Kayaknya pertengahan 2020 ya kalau nggak salah ya. Mulai di kurang lebih bulan 7 Mbak, bulan Juli. Bulan Juli ya. Iya. Oke. Sejak pemberlakuan bulan Juli sampai saat ini mungkin cuman bisa dihitung jari ya pemberlakuan keadilan restoratif ini. Ya, baik Mbak, total yang kami peroleh datanya sementara di seluruh Indonesia di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi itu totalnya ada 300 perkara yang berhasil dihentikan Mbak, begitu. 300 perkara ya total dari seluruh kejari yang ada di Indonesia. Baik, baik. Nah, kita akan jeda dulu sejenak ini Pak Andi dan juga Pak Fajar, Pak Nova. Sebentar kita akan balik lagi masih di Jaksa Menyapa, dan saya juga mengundang pendengar kita ya, siapa tahu di antara Anda ada yang ingin menanyakan tentang apa sih sebenarnya keadilan restoratif itu. Sebentar Anda bisa gabung di 0821 3333 9440 atau Anda bisa langsung memberikan komentar Anda di tayangan Facebook kami di Facebook Pro 1 RRI Makassar ya. Sekali lagi di Pro 1 RRI Makassar, Anda bisa langsung komen di kolom komentar, nanti kita akan bacakan dan mudah-mudahan sebentar kita bisa hadirkan tanggapan dari bapak-bapak ini yang berada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep. Kayak saya akan segera kembali masih di Jaksa Menyapa. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, khususnya di bidang penuntutan. Selain itu, Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara, pendidikan tindak pidana korupsi, pencegahan di bidang intelijen dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berpegang pada nilai-nilai Tri Krama Adiaksa. Satya adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Adi, yang bermakna kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap keluarga maupun sesama manusia. Dan wicaksana, yakni bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Wih, kerennya itu jaksa pas ketuk palu. Langsung gak ingin jadi jaksa. Ih, bukan jaksa itu yang ketuk palu. Tahu jika apa itu jaksa? Ih, jaksa itu yang memberikan putusan toh? Salah. Jaksa itu tugasnya yang memberikan tuntutan umum kepada terdakwa. Justru yang ketuk palu dan memberikan putusan terhadap terdakwa itu hakim. Oh, mengerti Meka. Tapi jaksa itu swasta toh? Bukan. Jaksa itu lembaga pemerintah, bukan swasta. Yang swasta itu jasa angkut. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka berdasarkan undang-undang. Baik pendengar, kembali lagi masih di Jaksa Menyapa dan saya masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep dengan tema kita hari ini tentang penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif atau restoratif justice ya. Dimana intinya adalah ini merupakan keinginan dari kedua belah pihak baik korban maupun pelaku, dan tentunya ini diharapkan tidak semua perkara-perkara pidana itu bisa disidangkan di meja hijau kemudian mendapatkan hukuman ya, tapi lebih pada bagaimana keikhlasan dari kedua belah pihak untuk bisa merestore lagi, mengembalikan lagi ya apa yang sudah
pelanggaran atau kejahatan yang sudah dilakukan ya. Saya bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep Bapak Fajar Gurindro STSHMH, kemudian juga ada Pak Andi Trismanto Kepala Seksi Intelijen, dan juga Bapak Nova Aulia Pagar Alam SH. Buat yang ingin bergabung, kembali kami undang Anda di 0821 3333 9440. Baik, saya kembali lagi nih Pak Fajar, kita ngobrol lagi Pak Fajar seputar restoratif justice, penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif. Pak Fajar, kalau melihat kurangnya antusias dari masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui keadilan restoratif, itu kira-kira dampak apa yang dirasakan di Kejaksaan Negeri Pangkep, Pak Fajar? Ya, sebenarnya ini kan kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita sesuai kewenangan kita yang miliki. Tentunya kita sesuai SOP dalam setiap penanganan perkara itu kan tentunya harus mengedepankan terutama kepada perkara-perkara yang dapat dilakukan restoratif. Tentunya inilah kewajiban kita untuk melakukan upaya-upaya para pihak itu untuk melakukan pendamaian sehingga dapat dilakukan penyelesaian secara restoratif. Tapi kalau memang dari para pihak tidak berkenan, tidak berkeinginan, ya intinya kita tidak bisa memaksakan. Tentunya kita tetap memberikan peluang kepada mereka untuk dapat kita lakukan penghentian dengan pendekatan restoratif justice. Baik. Saya ke Pak Nova. Pak Nova, dari semua perkara pidana yang masuk ya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep, ini apakah pihak kejaksaan sudah memberikan penjelasan ya, memberikan opsi kepada keluarga korban khususnya ya untuk bisa menempuh penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif ini, Pak Nova? Ya, terima kasih Mbak. Jadi mungkin bisa saya jelaskan. Memang kami sebagai jaksa sesuai tupoksi kami, biasanya kita melihat dari berkas masuk itu sudah kita lihat. Kira-kira apakah suatu perkara ini dapat diupayakan RJ. Tentunya kan ada juga larangan-larangan bagi perkara-perkara yang tidak dapat dilaksanakan. Mungkin saya bisa sedikit menjelaskan. Oh iya, boleh Pak. Ada juga pengaturan ya Mbak. Jadi yang perkara itu tidak bisa dilakukan RJ. Yang pertama, tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat, serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan. Selanjutnya, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal. Tindak pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Nah, jadi itulah tindak pidana yang dilarang dilakukan restoratif justice. Jadi misalkan kita mendapat suatu perkara, contohnya pencurian seperti itu, yang pertama memang kita lihat dulu dari nilai kerugiannya seperti itu Mbak. Kira-kira lebih nggak dari 2.500.000 seperti itu. Selain itu juga kita lihat dari niat jahatnya. Mungkin ada contoh pencurian kotak amal, memang nominalnya mungkin hanya 300.000 seperti itu. Cuma kan niat jahatnya juga kita pertimbangkan, oh ini tidak layak untuk dilakukan RJ. Jadi banyak juga faktor-faktor pendukung yang harus jaksa pikirkan, apakah suatu perkara ini layak diupayakan atau dilakukan restoratif justice seperti itu Mbak. Baik Pak Nova, Pak Fajar dan juga Pak Andi Trismanto, saya ke pesan WhatsApp dulu. Sebetulnya kami nggak buka pesan WhatsApp ya, tapi ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ada Ibu Risma di Makassar, ini menanyakan tentang kasus penghinaan melalui akun media sosial. Ketika terjadi penghinaan pada akun media sosial, kemudian media sosial tersebut melakukan screen capture dan mensosialisasikan itu di media sosialnya sendiri, itu apakah bisa dikenakan pasal penghinaan atau perbuatan tidak menyenangkan? Dan jika ini terjadi, apakah bisa diselesaikan melalui restoratif justice? Karena karena pihak pelaku menganggap dirinya tidak berniat untuk mencemarkan nama baik. Seperti itu.
Silakan, ini dijawab sama Pak Fajar langsung atau sama Pak Nova ini? Sama Pak Nova. Pak Nova ya? Dia yang lebih advance. Karena memang terkait karena tupoksinya langsung beliau. Oke. Perkara ini kan masuk dalam ranah perkara tindak pidana umum. Tindak pidana umum. Pak Nova yang bisa menjelaskan. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak. Izin menjelaskan Mbak untuk Bu Risma di Makassar. Iya. Jadi terkait pencemaran nama baik di dalam media sosial, tentunya kita yang pertama membutuhkan suatu ahli bahasa. Karena mungkin sang pelaku tidak ada niatan untuk menjelekkan seseorang. Iya. Nah, yang bisa menerjemahkan arti dari suatu bahasa ya ahli bahasa. Seperti itu. Kalau memang ahli bahasa mengatakan, oh iya ini masuk dalam pencemaran nama baik, tentunya dapat diproses, Mbak. Iya. Nah, kaitannya dengan restoratif justice, karena memang ancamannya di bawah 5 tahun, itu dapat dilakukan restoratif justice. Sepanjang, kembali lagi nih Mbak, sepanjang ada perdamaian antara kedua belah pihak. Seperti itu. Oke. Dan ini harus dua-duanya yang mau ini Pak ya? Bukan salah satu pihak saja ya? Iya. Jadi memang kami sebagai jaksa Mbak, kita hanya menawarkan, seperti itu ya. Bila kita nilai suatu perkara layak untuk dilakukan restoratif justice, kami hanya sebatas menawarkan bagi kedua belah pihak. Bila kedua belah pihak menginginkan upaya tersebut, ya kita lanjutkan untuk dilakukannya restoratif justice. Oke. Baik, ini mudah-mudahan cukup jelas untuk Ibu Risma di Makassar. Dan Pak Fajar, ini saya agak penasaran ini Pak. Supaya masyarakat, kan kayaknya masyarakat kita itu setiap ada tindakan hukum itu harus dikenakan hukuman ya supaya jerah. Supaya masyarakat kita bisa lebih legowo gitu, supaya bisa berfungsi nih keadilan restoratif, kira-kira apa cara yang ditempuh oleh pihak kejaksaan. Tapi sebentar Pak ya, kita terima telepon dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Melani. Selamat sore, dengan Pak Abdullah Sewang ya di Makassar. Iya, Abdullah Sewang di Makassar. Silakan Pak Abdullah. Assalamualaikum Pak Jaksa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Abdullah. Selamat sore. Iya. Kita ini orang awam di hukum. Hanya tahu namanya saja jaksa, namanya hakim. Iya. Di dalamnya kita tidak bagaimana. Iya. Tapi saya dengar katanya jaksa itu selalu penuntut. Iya. Dan kalau sudah menuntut itu sudah mengeluarkan keputusan, apakah bisa diprotes oleh hakim itu? Iya. Kalau sudah mengeluarkan keputusan bahwa hukumannya sekian, tapi hakim bisa memprotes itu. Mohon maaf saya bertanya ini. Mohon penjelasannya supaya masyarakat luas bisa tahu. Baik Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menanyakan tentang fungsi kejaksaan ini Pak ya, karena menurut gambaran dari Pak Abdullah Sewang dan juga mungkin masyarakat di sekitarnya, jaksa itu fungsinya hanya menuntut. Mungkin karena ada JPU ya, jaksa penuntut umum ya. Terus kalau sudah melakukan penuntutan, itu apakah hasil keputusannya bisa diproses atau diprotes tadi oleh hakim? Ini harus dijelaskan ini Pak Fajar ya, sirkulasi atau proses terjadinya keputusan hakim itu dari mana sampai mana dan di mana peran jaksa. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Mbak Melani. Untuk Pak Abdullah. Jadi begini Pak Abdullah, jadi memang benar penuntut umum satu-satunya di negara Republik Indonesia sesuai kewenangannya dominus litis ya, itu hanya kejaksaan. Ya. Jadi jaksa selaku penuntut umum dalam setiap penanganan perkara yang disidangkan di pengadilan tentunya melakukan penuntutan itu berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Ya, jadi nanti jaksa nanti akan membuktikan satu persatu dakwaan yang disusunnya berdasarkan bentuk dakwaannya. Misalnya kalau subsidiaritas, ya misalnya primernya nanti akan dibuktikan satu-satu karena di situ kan perbuatannya berbeda-beda. Jadi misalnya primernya nanti melakukan pasal misalnya pasal 170 ayat 2 ke 1 ya. Nah, nanti kita akan buktikan apakah memenuhi tidak alat buktinya untuk membuktikan pasal itu. Karena pasal 170 itu kan melakukan perbuatan dengan tenaga bersama
ya memberikan rasa sakit kepada korban, ya atau misalnya memukul, ya atau ya istilahnya ada tindakan kekerasan. Kalau dalam fakta persidangan sesuai alat bukti yang ada itu tidak dapat dibuktikan, maka jaksa akan lari ke pasal berikutnya, pasal subsidiarnya. Misalnya pasal subsidiarnya disangkakan misalnya pasal 351 ayat 1 yaitu pasal 55, karena kan pelakunya lebih dari 2. Nah kalau misalnya ini nanti terbukti, ya nanti jaksa akan membuktikan pasal ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang terjadi di fakta persidangan, ya nanti kan nanti akan dilihat. Jadi serta-merta tidak selalu harus sesuai dengan maksimal tuntutan pidana. Kita juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan. Misalnya kalau hal-hal yang meringankan bahwa satu, mungkin pelaku masih berusia muda, masih bersekolah, kan masa depannya kan masih panjang. Kemudian mungkin juga salah satu pertimbangan adalah ada perdamaian juga, memaafkan korbannya. Nah, mungkin itu nanti akan kita lakukan tuntutan pidana sesuai dengan perbuatannya. Nah, misalnya kita tuntut, kemudian nanti hakim berdasarkan fakta sidang juga nanti akan melakukan penilaian sendiri. Karena majelis hakim juga di dalam sidang juga dia akan melakukan pemeriksaan begitu. Nah, dari pemeriksaan itu maka hakim akan menjatuhkan suatu putusan. Nah, nanti dengan putusan itu nanti akan dinilai oleh kami penuntut umum maupun korban maupun pelaku terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Apakah menerima atau tidak putusan tersebut? Kalau misalnya tidak, masing-masing masih diberikan waktu selama 7 hari untuk waktu pikir-pikir. Nah, kalau dalam waktu 7 hari ini tidak digunakan, maka tidak digunakan untuk melakukan upaya hukum, maka dengan sendirinya putusan itu akan memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Kalau putusan tersebut dalam waktu 7 hari, kemudian misalnya kami tidak terima dengan putusan hakim, mungkin hakim juga nanti berpendapat lain bahwa yang terbukti pasal primernya sesuai dengan kami, maka kami nanti akan melakukan upaya hukum. Upaya hukum itu nanti misalnya banding, gitu. Atau kalau misalnya nanti putusannya bebas, nanti kita akan melakukan upaya hukum kasasi. Demikian juga dapat dilakukan oleh pihak pelaku, pihak terdakwanya, begitu. Tapi kalau misalnya putusan tersebut setelah waktu 7 hari itu dia tidak melakukan keberatan, tentunya pasti perkara itu ingkrah. Kalau perkara itu ingkrah, itu wajib dilaksanakan. Karena putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, alias tidak bisa dilakukan upaya hukum lagi. Demikian Mbak Melani. Oke, mudah-mudahan cukup jelas untuk Pak Abdullah ya. Nanti Pak Abdullah beri penjelasan juga ini ke teman-temannya, ke lingkungan sekitar ya, bahwa begitulah alur tugas dari jaksa ya, khususnya di kejaksaan di Indonesia. Pak Fajar, saya balik lagi pertanyaan saya tadi. Ini adanya restoratif justice itu sebetulnya berusaha agar masyarakat itu tidak melulu berpikir bahwa ketika terjadi pelanggaran hukum maka harus ada hukuman untuk memberikan efek jera. Ada kondisi-kondisi di mana keadilan restoratif ini bisa diterapkan. Misalnya si pelaku baru pertama kali ya melakukan kejahatan tersebut. Nah, merubah paradigma masyarakat tentang setiap pelanggaran hukum harus diberi hukuman agar mendapatkan efek jera itu seperti apa, Pak Fajar? Ya, jadi begini Mbak, mungkin kami tentunya juga di dalam beberapa kesempatan oleh pimpinan kami tertinggi Pak Jaksa Agung selalu menekankan kami setiap jaksa agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan hati nurani. Hati nurani itu kan tidak kita dapatkan dari pendidikan. Hati nurani itu tidak kita dapatkan dari buku. Hati nurani itu datangnya dari hati kita. Ya, tentunya kita harus pendekatannya dengan hati nurani dalam pelaksanaan tugas, sehingga efektivitas dalam penegakan hukum itu dapat berjalan dengan baik. Sehingga nanti jangan sampai nanti ada kesannya hukum itu tumpul ke bawah, tajam ke bawah. Tajam ke bawah. Nah, ini kan biasanya terhadap perkara yang dapat dilakukan penghentian dengan cara
restoratif justice ini biasanya kan dilakukan oleh, mohon maaf ya, oleh masyarakat yang tidak punya, begitu. Oke. Demikian, Mbak. Baik, jadi untuk merubah paradigma itu sendiri agak sulit sepertinya, Pak ya? Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin ya. Ini tentunya perlu kita lakukan dengan kesungguhan hati, ya, bahwa kita yakin semua kewajiban tugas kita itu dapat kita laksanakan dengan baik. Namun kan kita tidak bisa memaksakan, karena ini juga akan melibatkan para pihak. Tentunya nanti akan kita kembalikan pada pihak. Kalau memang tidak bisa, ya tentunya kita akan laksanakan sesuai dengan aturan yang ada, penyelesaian sampai ke tahap persidangan sampai selesai. Baik. Saya ke Pak Andi Trismanto selaku Kepala Seksi Intelijen. Pak Andi, kalau melihat dari keadilan restoratif ya, atau restoratif justice ini, penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif tersebut, kira-kira menurut Pak Andi ini masyarakat kita sebetulnya kalau sudah paham mau dengan rela melakukannya itu, atau memang harus ada pendekatan-pendekatan khusus ini, Pak? Ya, baik, terima kasih, Mbak. Terkait hal itu, kita memang seharusnya mensosialisasikan terhadap perja ini, terhadap masyarakat dan juga pemerintah. Karena apa? Karena dengan adanya sosialisasi ini akan mempengaruhi pemikiran, pola pikir masyarakat di daerah-daerah. Jadi tidak hanya pola pikirnya selalu melakukan dengan penuntutan di pengadilan saja. Jadi bisa juga dengan perdamaian. Itulah solusi yang terakhir, begitu, Mbak. Oke, solusi yang terakhir ya, Pak Andi. Kalau bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep untuk restoratif justice ini apa saja, Pak? Mungkin ada kunjungan ke sekolah, khususnya tingkat SMA atau gimana? Baik, kami di Kejaksaan ada program, ada jaksa masuk sekolah, ada juga kemarin jaksa masuk desa, juga ada jaga desa, jaksa galang desa juga, Mbak. Kebetulan kami juga selalu sosialisasikan ini di tingkat desa maupun kelurahan maupun kecamatan, begitu, Mbak. Oke, bentuk sosialisasinya ini seperti apa? Melalui, kan lagi pandemi ini, Pak, ketemu langsung atau gimana, Pak? Untuk sosialisasinya kita terjun langsung, Mbak, ke lapangan, begitu, ke kantor-kantor, desa-desa atau kelurahan, begitu. Selama proses itu, Pak, bagaimana tanggapan masyarakat? Apakah wah ini bagus nih, atau sebaliknya nih, Pak Andi? Alhamdulillah tanggapan dari masyarakat cukup baik, karena banyak masyarakat tidak mengetahui hal ini terhadap perja terkait restoratif justice. Karena ini sangat membantu baik itu korban maupun tersangka, begitu, Mbak. Oke, kalau untuk untuk korban ini, Pak ya, apa sih keuntungan restoratif justice ini jika diberlakukan pada kasus yang dialami oleh korban? Untuk dengan adanya restoratif justice ini, apa keuntungan buat korban? Jadi korban nanti di situ adalah ada namanya pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana dari si korban. Jadi nanti ada ganti kerugian dari pihak terdakwa atau tersangka, begitu. Kemudian juga mengganti biaya-biaya yang timbul akibat perbuatan si terdakwa itu, dan pemulihan hak dari si korban itu, Mbak. Oke. Saya ke pesan WhatsApp lagi. Saya masih undang Anda ya untuk yang ingin bergabung, masih ada kesempatan di 0821 3333 9440. Dari pesan WhatsApp ini ada Pak Ilham di Makassar. Saya pernah kehilangan handphone, kemudian saya lacak dan menemukan pencurinya ya. Dia mengembalikan handphone saya, tapi saya tidak saya ingin dia dihukum, saya tidak ingin dia bebas. Nah, apakah keinginan saya menghukum pencuri HP saya ini bertentangan dengan restoratif justice, dan apakah saya bisa kena hukuman karena tidak menyelesaikan perkara ini dengan restoratif justice? Baik, Mbak, terima kasih, Mbak. Jadi begini, Mbak, intinya masyarakat
kan dalam penegakan hukum kan ada peran serta masyarakat. Ya. Ya, apabila nanti menemukan suatu atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau seseorang, ya, tentunya dia ada kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ya. Ya, tidak boleh menghakimi sendiri, karena kalau menghakimi sendiri tentunya ini akan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini. Ya. Konsekuensinya pasti ada pidananya, apalagi sampai dia memukuli, sampai menyakiti. Iya. Nah itu nanti justru akan menimbulkan persoalan hukum baru. Oleh karena itu kita sarankan kepada masyarakat, terutama yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, di dalam setiap sosialisasi, kemudian atau penyuluhan atau penerangan hukum, saya sampaikan juga kepada mereka untuk ada peran sertanya masyarakat, dapat mengedukasi kepada masyarakat yang lainnya terkait dengan ketertiban umum, ya, kemudian persoalan-persoalan masyarakat yang berimplikasi hukum tentunya harus diselesaikan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Demikian, Mbak. Berarti untuk Pak Ilham ini kalau tidak menerapkan, menggunakan restoratif justice pada kasusnya pencurian HP itu nggak apa-apa, Pak ya? Pada prinsipnya begini, Mbak, sepanjang dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara damai, saya kira ini kali ini juga tidak perlu sampai ke meja hijau, tidak perlu sampai ada penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, gitu, Mbak. Oke, baik, kita ke pesan WhatsApp lagi. Ada satu pesan ini tanpa nama. Apakah restoratif justice aturan ini dibuat supaya pihak kejaksaan tidak capek untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pidana? Karena mungkin terlalu banyak kasus pidana sehingga mengeluarkan kebijakan restoratif justice. Silakan, Pak Fajar. Baik. Ya. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Jadi begini, Mbak, intinya tujuan dari restoratif justice ini kan untuk pemulihan pada keadaan semula. Yeah. Tentunya ini juga akan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Keadilan tadi tidak hanya semata-mata kali ini tidak ditindak sesuai hukum yang berlaku. Diberikan teori pembahasan yaitu dihukum setimpal dengan perbuatannya. Yeah. Tetapi lebih dari itu, tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Andi tadi, itu kan ada keuntungan yang berimbang dari pihak korban. Salah satunya misalnya kan tadi disebutkan di awal, itu kan ada kriteria tertentu perkara-perkara pidana yang dapat dilakukan RJ. Yeah. Nah, kalau keuntungan dari pihak si pelaku tentunya dia tidak dihukum, ya. Yeah. Tapi kalau dengan pihak korban tentunya dia paling tidak dia dapat barang yang misalnya yang dicuri atau yang diperoleh dari hasil kejahatan itu bisa kembali lagi kepada si korban. Yeah. Kemudian ada ganti kerugian dari untuk si korban. Yeah. Kemudian itu juga ada biaya-biaya yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Nah, atau juga bisa memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, gitu, Pak. Kalau ini semuanya, ini kan ada balance-nya. Gitu. Yeah. Nah, kalau misalnya ini, saya kira ini bisa balance, ya, ini saya kira mungkin kedua belah pihak ini sama-sama diuntungkan, sehingga itulah tujuan esensi dari restoratif justice itu untuk mengembalikan kepada keadaan semula, walaupun tidak 100% ya. Iya. Tapi ya, itulah salah satu upaya penyelesaian hukum di luar pengadilan, kayak gitu, Pak. Oke. Pak Fajar, kalau dibandingkan ya, ketika seseorang menempuh restoratif justice dibandingkan dengan ketika dia tetap maju ke meja hijau misalnya, itu kira-kira bagi si korban ini dia lebih untung pilih jalan yang mana? Ke restoratif atau ke maju terus ke meja hijau? Jadi begini, Mbak, dalam penyelesaian hukum itu kan proses peradilannya pun harus cepat, sederhana, dan biaya ringan, ya tentunya itu. Nah, tapi ini kan bukan satu-satunya alasan untuk dilakukannya penyelesaian secara restoratif justice. Tapi lebih maknanya ada lebih dalam lagi. Ya intinya tadi yang saya sampaikan berulang-ulang tadi, dia adalah untuk bagaimana pemulihan kembali pada keadaan semula. Intinya kan begitu. Jadi kalau memang kalau kita lihat untung ruginya, ya sebenarnya tidak ada untung ruginya kalau kita bicara sih. Tapi esensinya dalam penegakan hukum itu tidak harus selalu berakhir pada di sidang di pengadilan. Ada mungkin dengan kearifan lokal bahkan ya. Mungkin ada teman-teman juga yang pernah membuat tulisan ya. Mungkin nanti ada mediasi penal ya. Mungkin melalui ada teman saya kebetulan Pak Dr. Ketut ya itu dia membuat buku
dengan judul kalau tidak salah Balai Mediasi. Nah itu mungkin Balai itulah Mediasi. Mengangkat kearifan lokal tertentu dengan suatu tempat, itulah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi tidak perlu sampai ke penyelesaian sampai ke aparat penegak hukum gitu, Mbak. Oke. Dan itu tentunya kalau sampai ke aparat penegak hukum itu makan waktu lagi deh. Dan mudah-mudahan ini dengan berdamai kayaknya lebih enak Pak Fajar ya. Dan mudah-mudahan yang paling penting adalah pemulihan kembali tadi, restoratifnya ya. Betul. Baik. Ya. Baik. Ada semuanya ujungnya ke sana untuk memberikan keseimbangan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Baik. Pak Fajar dan Pak Andi serta Pak Nova, kita jeda lagi sejenak. Ini kita berada di hampir sesi yang terakhir ini, dan sebelum kita menutup kebersamaan kita simak dulu satu persembahan berikut ini. Dari hidup ini tak mudah kata-kata, ku terbangun, ku termenung sendiri, dan tak ada yang peduli. Namun kau datang dan ulurkan tanganmu, membawa cahaya bagi hidup gelapku. Hidupku berubah dan tak sepi lagi. Selalu ada senyuman walau dalam sedih. Bersama kita hadapi sulitnya prahara hidup ini. Yang aku tahu engkau selalu di hatiku, dan aku di hatimu, dan aku di hatimu. Kita tertawa menangis bersama, tak ada yang sempurna. Putih engkau, hitam kita, saling melengkapi. Kita saling ucapkan janji untuk tak saling hianati. Hidupku berubah dan tak sepi lagi. Selalu ada senyuman walau dalam sedih. Bersama kita hadapi sulitnya prahara hidup ini. Yang aku tahu engkau selalu di hatiku, dan aku di hatimu. Saat kau jatuh dalam lembah yang dalam, saat aku jauh merasa terbuang. Baik pendengar, balik lagi kita di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, hari Kamis 11 November 2021. Angkanya bagus ini ya, 11-11-2021. Masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep, ada Pak Fajar Gurindro ST.SH.MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep, ada Bapak Andi Trismanto SH Kepala Seksi Intelijen, dan juga Bapak Nova Aulia Pagar Alam SH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Dengan tema kita hari ini adalah
penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif ya, atau restoratif justice. Baik, kita lanjut lagi. Ini Pak Fajar, Pak Andi dan juga Pak Nova ya, kita berada di penghujung kebersamaan kita. Ada hal-hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan keadilan restoratif ini. Pak Fajar, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Melani kepada pemirsa Pro 1 RRI Makassar yang budiman. Dapat kami sampaikan bahwa kami Kejaksaan Negeri Pangkajening, dan mungkin juga ini juga berlaku juga kepada Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia, tentu kami siap untuk melayani masyarakat untuk memberikan konsultasi maupun pendampingan terkait penyelesaian masalah hukum. Ya, jangan ragu untuk bertanya terhadap permasalahan atau persoalan hukum yang dihadapi. Intinya dalam persoalan hukum bukan cara penyelesaiannya, tetapi pemahaman tentang hukum agar kita semua terhindar dari persoalan hukum. Yeah. Intinya adalah kenali hukum maka jauhi hukum. Makanya saya harapkan kepada pemirsa Pro 1 RRI ya, kiranya terhadap persoalan hukum yang sedang dihadapi atau ada keraguan-keraguan tentang persoalan hukum yang dihadapi, jangan ragu untuk bertanya atau konsultasi kepada kami. Insya Allah kami siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pencerahan terhadap persoalan hukum yang sedang dihadapi. Demikian, Mbak. Baik, Pak Fajar, untuk konsultasi hukum tadi itu apakah harus datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep atau ada media sosialnya misalnya atau hotline? Baik, Mbak. Untuk di Kejaksaan Negeri Pangkep, kami telah membuat suatu sistem yang kita sebut namanya Sijapani. Sijapani itu kepanjangan dari Sistem Informasi Kejaksaan Negeri Pangkep Melayani. Oke. Jadi kami ingin semua warga masyarakat, baik masyarakat yang ada di Kabupaten Pangkep maupun warga sekitar Kabupaten Pangkep, ya, dapat mengakses Sijapani ini tanpa harus jauh-jauh datang ke kantor Kejaksaan Negeri Pangkep. Dengan aplikasi tersebut dapat kita layani. Pelayanan kita juga banyak terkait dengan masalah konsultasi hukum, pelayanan tilang, pelayanan barang bukti, izin besuk, kemudian ada bahkan terkait dengan perdata data tausan negara, itu bisa ada curhat bareng jaksa, ada program-program kita. Intinya silakan kepada masyarakat umum dapat mengakses aplikasi kita yang ada di website kita. Tinggal klik di Google Search atau di Chrome, ya, itu ketik Kejari Pangkep, maka di situ nanti akan ada websitenya kita, dan begitu diklik yang pertama kali nanti akan muncul aplikasi kita. Satu klik saja nanti akan terbuka semua pelayanan hukum yang kita berikan. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, tidak dipungut biaya, dan tidak perlu masyarakat itu harus jauh-jauh datang ke kantor. Cukup melalui mengakses itu saja semua bisa kita layani. Terutama karena kami di Pangkajening Kepulauan ini kan terdapat 4 pulau. Pulau, ya, betul. Yang paling jauh ini terdapat 122 pulau kalau tidak salah. 100. Jadi tantangan bagi kita nih. Jadi ada sekitar kurang lebih 70 pulau yang terpenghuni, dan ini tentunya kita memahami bahwa hak dari masyarakat yang ada di pulau juga sama dengan masyarakat yang ada di daratan. Tentunya ini memberikan kemudahan bagi mereka-mereka yang ada di kepulauan, terutama untuk warga Pangkep, untuk mendapatkan pelayanan hukum dari kami. Baik. Kemudian pelayanan hukum itu juga dapat diakses selain melalui website, dapat diakses melalui nomor telepon kita. Nomor telepon kita ini juga ada WA-nya, nanti bisa chatting, bahkan bisa telepon langsung. Itu dapat dihubungi melalui nomor 0821 9228 5488. Nah, nanti pemirsa Pro 1 RRI kalau ada hal yang ingin dikonsultasikan dapat melalui aplikasi Sijapani atau dapat melalui langsung nomor telepon tersebut. Nanti kita bisa janji apakah nanti kita ngobrol di telepon atau di WA, atau bahkan kita dapat langsung melalui video call, ataupun kita juga bisa melalui Zoom meeting. Kita layani. Demikian, Mbak. Baik, jadi jangan khawatir untuk warga di Kabupaten Pangkep dan sekitarnya, di beberapa pulau sekitar Kabupaten Pangkep. Ini ada aplikasi Sijapani ya dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep, dan juga bisa melalui nomor telepon atau nomor WhatsApp 0821 9228 5488.
Baik, Pak Fajar, Pak Andi, dan juga Pak Nova, terima kasih kebersamaannya sore ini dalam Jaksa Menyapa. Kita akan jumpa lagi di edisi yang selanjutnya, Pak ya. Sukses terus. Assalamualaikum, selamat sore. Salam untuk semua pekerja dan pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, hari Kamis 11 November 2021. Topik kita tentang penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif atau restoratif justice bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep. Ada Pak Fajar Gurindro SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep, ada Pak Andi Trismanto SH, Kepala Seksi Intelijen, dan juga Bapak Nova Aulia Pagar Alam SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Dan jangan lupa untuk Anda yang ingin mengakses layanan hukum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkep bisa mengakses di websitenya, kemudian juga bisa mengakses ke aplikasi Sijapani ya. Kemudian ada juga nomor telepon dan juga nomor WhatsApp di 0821 9228 5488. Saya Melani Ahmad, sampai jumpa pada Jaksa Menyapa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa Menyapa, sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa. Pengumuman seleksi Dewan Direksi LPP RRI periode 2021-2026. Posisi Dewan Direksi yang tersedia adalah Direktur Utama, Direktur Program dan Produksi, Direktur Teknologi dan Media Baru, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, Direktur Keuangan, serta Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. Persyaratan berusia minimal 40 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat mendaftar. Khusus untuk jabatan Direktur Keuangan serta Direktur SDM dan Umum adalah pegawai negeri sipil, memiliki pangkat minimal pembina tingkat 1 golongan 4B atau jabatan pimpinan tinggi pratama, berusia maksimal 55 tahun pada saat mendaftar. Informasi lebih lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui www.rri.co.id. Informasi lebih lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui www.rri.co.id. Pendaftaran online dan pengiriman berkas pendaftaran terhitung mulai tanggal 4 sampai dengan 12